Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Tanding dengan NIDN 2026019301. Saya adalah dosen sejarah peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS saya di mata kuliah sejarah lokal, yaitu mata kuliah wajib yang ada di prodi kami. Di sini langsung saja ya, turunan dari CPMK kami, yaitu ada materi tentang musuh asaleng ya. Yang mana di sini sub CPMK-nya ya adalah mahasiswa mampu menjelaskan peristiwa sejarah musuh asaleng, termasuk latar belakang, proses, dan dampak terhadap masyarakat lokal. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Ya. Ya. Sebelum kita masuk materi, kita ngobrol dulu ya. Dari mulai. Sudah belajar? Sudah belajar. Telat sekali ini. Berapa menit telatnya? Berapa menit telatnya? 1 jam. 15 jam. 15 menit Bu. Oh, 15 menit. Oke, 15 menit. Harus ada hukuman ya? Apa materi kita hari ini? Musuh asaleng. Oke, pertanyaan saya, kapan terjadi musuh asaleng? Musuh asaleng terjadi pada tahun 1608, satu tahun sebelum pendudukan kerajaan Ansopeng masuk Islam, yaitu pada tahun 1609. Oke. Ya, silakan duduk. Jangan telat lagi ya. Oke, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita merefleksikan dulu materi sebelumnya ya. Masih ada yang ingat materi sebelumnya? Tentang kearifan lokal Bu. Tentang kearifan lokal ya, yaitu ada siri, ada aca, ada lempu ya. Lempu itu adalah jujur. Nah, ini nilai-nilai kearifan lokal ini nanti kita lihat ada nggak relasinya dengan musuh asaleng ya. Bisa dipahami? Oke, tapi saya ini ya harus bertanya dulu ke kalian. Saya harus memberikan kuis sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Yang di sini nama yang belum pernah mendapatkan kuis ada Zulfaida dan Mukmin, ya. Oke, saya mau bertanya dulu nih ke Zulfaida. Pertanyaan saya adalah, apa hubungan nilai siri dengan musuh asaleng? Siri ini mendorong kerajaan untuk mempertahankan harga diri dan identitas ketika menerima dakwah, ketika menolak dakwah. Oke, berarti siri ini dijadikan sebagai sifat untuk mempertahankan identitas ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Mukmin, pertanyaan yang sama ya. Sini juga menjadi alasan terjadinya konflik karena penolakan dianggap bentuk penghinaan yang harus dibalas. Oke, berarti di sini bahwa siri ini dijadikan sebagai alasan terjadinya konflik ya. Karena penghinaan itu adalah siri dan harus dibalas, gitu ya. Oke. Ya, tadi kita sudah membahas sedikit tentang musuh asaleng ya, yang mana kita relasikan dengan materi sebelumnya tentang nilai-nilai kearifan lokal. Nah, hari ini kita bahas musuh asaleng, yang mana ada 3 poin di sini yang akan dijelaskan oleh pemateri nantinya, yaitu kita bahas tentang latar belakang terjadinya musuh asaleng,
kemudian kronologis terjadinya musuh asalem, selanjutnya apa dampak atau akhir dari musuh asalem. Musuh asalem itu kan adalah perang pengislaman ya, yang mana di sini kerajaan Goa menyerang, melakukan peperangan ke kerajaan-kerajaan Bugis. Nah itu kenapa dikatakan musuh asalem. Oke, kita akan bahas lebih detail oleh pemateri hari ini. Silakan. Oke, di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan terkait latar belakang terjadinya musuh asalem. Sebelumnya kita perlu ketahui apa itu musuh asalem. Musuh asalem dari bahasa Bugis, musuh artinya perang, seleng artinya Islam. Perang ini melibatkan kerajaan Gua Tallo yang berusaha menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan Bugis yang termasuk Bone, Sopen, dan Wajo yang tergabung dalam persekutuan Teluk Pecoe. Namun dari kerajaan-kerajaan Bugis terjadi penolakan terhadap ajakan oleh kerajaan Goa yang memicu peperangan yang dikenal sebagai musuh asalem. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Sebelumnya sudah dijelaskan latar belakang terjadinya musuh asalem ini. Kita singgung kembali bahwa musuh asalem ini merupakan bentuk pengislaman yang dilakukan oleh kerajaan Goa kepada kerajaan-kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, terutama ke daerah-daerah Bugis. Nah, setelah Sultan Alauddin Raja Goa masuk Islam pada tahun 1605, ia kemudian berdakwah kepada kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Bugis. Beliau berencana menyebarkan agama itu kepada para raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Namun raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan, terutama yang tergabung dalam persekutuan Teluk Pecoe ini, menolak ajakan dari kerajaan Goa ini, sehingga terjadilah perang musuh asalem. Nah, yang pertama diserang oleh kerajaan Goa itu adalah kerajaan Sopeng dan Sdn Rapang yang ditaklukkan pada tahun 1609. Kemudian berlanjut kepada kerajaan Wajo yang takluk pada tahun 1610. Kemudian yang terakhir yang ditaklukkan dari persekutuan Teluk Pecoe ini yaitu kerajaan Bone yang takluk pada tahun 1611. Mungkin sekian saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang membahas mengenai latar belakang dari musuh asalem dan kronologinya. Selanjutnya saya akan membahas dampak dari musuh asalem ini. Setelah penaklukan, Islam menjadi agama dominan di Sulawesi Selatan dan beralkulturasi dengan budaya lokal. Goa pun memperluas pengaruh politik dan ekonominya menjadi kekuatan utama hingga pertengahan abad ke-17. Saya ingin bertanya, mengapa peristiwa ini disebut sebagai peristiwa musuh asalem? Bukannya di wilayah Indonesia itu Islam diterima secara damai, terkhususnya di wilayah Sulawesi Selatan Islam diterima secara damai oleh masyarakat setempat. Demikian. Pertanyaan dari saudara Ismail yang mana pertanyaan itu mengapa ada musuh asalem sedangkan Islam diterima secara damai di Sulawesi Selatan. Oke, jawabannya itu setelah diterima Islam di Sulawesi Selatan, kerajaan Goa bukan hanya menganggap Islam itu sebagai hal spiritual, tapi oleh kerajaan Goa, Islam ini dijadikan sebagai alat legitimasi politik untuk memperluas kekuasaan, di mana kerajaan Goa ingin menguasai Indonesia bagian timur. Ya, menarik sekali ya. Tadi pembahasan kita mengenai musuh asalem yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya tadi, mengenai latar belakang, terus kronologinya, kemudian dampaknya, ya kan? Nah, hal menarik juga bahwa kenapa dikatakan sebagai musuh asalem, perang pengislaman, padahal kita tahu bahwa Islam diterima secara damai di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Akan tetapi di sini harus digarisbawahi bahwa beberapa kerajaan-kerajaan Bugis sebelum kedatangan Islam itu
terjadi kontra dengan kerajaan Goa, ya. Nah, lagi-lagi apa penyebabnya? Yaitu ada perebutan kekuasaan. Nah, itu. Nah, khawatir ini dijadikan sebagai bahan legitimasi politik oleh kerajaan Goa, dan memang itu terjadi bahwa itu dijadikan sebagai legitimasi politik. Ya. Masih ingat enggak kenapa ini kerajaan Goa ingin menyebarkan Islam? Karena ada perjanjian sebelumnya kan? Yaitu perjanjian antara kerajaan Goa, kerajaan Bugis, dan kerajaan Luwu, ya kan? Ya, ini kan sesuai dengan kesepakatan 3 kerajaan besar waktu itu ya, yaitu ada kerajaan Goa, kerajaan Bugis yang mana diwakili oleh kerajaan Bone, kemudian kerajaan Luwu. Yang mana di sini ada perjanjian antara mereka bahwa barang siapa yang menemukan kebaikan maka sebarlah kebaikan itu. Hingga akhirnya datanglah Islam di sini di kerajaan Goa dan kerajaan Luwu. Ya sudah, ini menjadi patokannya juga untuk menyebarkan Islam di kerajaan-kerajaan Bugis. Akan tetapi itu tadi bahwa tidak langsung diterima secara langsung ya. Oke. Karena kenapa itu tadi? Ada beberapa hal-hal yang bersifat politik, bersifat kekuasaan, dan boleh jadi ini menjadi legitimasi politik yang dilakukan oleh kerajaan Goa. Itu ya. Oke. Cukup. Saya mau memberikan ini evaluasi ya, bahwa sampai di mana pemahaman kalian. Silakan dijawab. Ini adalah pilihan ganda. Berapa orang di situ? Ya, sudah dijawab semuanya? Sudah. Ini adalah bentuk evaluasi ya, sampai di mana pemahaman kalian. Ini untuk merefleksikan juga sampai di mana pemahamannya. Ya, silakan Nadia nomor 1 dijawab. 1. Apa tujuan utama kerajaan Goa melakukan perang terhadap kerajaan-kerajaan Bugis? A. Menguasai wilayah ekonomi. B. Mencari sekutu dagang. C. Menyebar agama Islam. D. Membalas dendam masa lalu. Yang benar, menyebar agama Islam. Oke. Jadi kasih 10 poin ya yang benar. Oke, lanjut Fajri. Silakan nomor 2. Nomor 2, kerajaan Goa menerima Islam pada tahun A. 1600, B. 1605, C. 1610, D. 1625. Jawabannya B. 1605. Oke. Salah satu alasan kerajaan Goa melakukan pengislaman secara paksa adalah A. Menghapus pengaruh kedudukan, B. Memenuhi perintah kolonial, C. Menyatukan kekuasaan politik dan agama, D. Menguasai hasil bumi. Jawabannya C. Menyatukan kekuasaan politik dan agama. Oke. Baik, silahkan ditulis berapa salah, berapa benar ya. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai materi kita hari ini, yaitu Musuh Seleng atau Perang Pengislaman. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang perjalanan hidup atau kehidupan Arupalaka ya. Silakan dibaca referensinya yang banyak-banyak, nanti kita diskusikan pekan depan ya. Jadi sebagai motivasi untuk hari ini saya kutip dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka kita sebagai akademisi, kalian sebagai mahasiswa, pekerjaan kalian adalah belajar. Oke? Sebelum kita akhiri hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.